Sini, duduk. Duduk. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah, habibina wa nabiyyina asyrafil anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pengajian hari Ahad di Mushola Umar bin Khattab Gudang Lupait yang kami hormati, kami muliakan. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita terus beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Dan marilah ketika kita memohon, kita meminta, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya, sehingga kemurnian Islam, kemurnian iman yang ada pada diri kita ini terus mampu kita pertahankan sampai Allah memanggil diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji dengan tema al-istiqomatu fiddin. Bagaimana kita bisa istiqomah di dalam agama ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap Islam dan iman kita di agama ini. Karena yang kita saksikan ada saja di antara kaum muslimin, karena tidak ada istiqomah pada diri dia sehingga dia harus keluar dari agama Islam, harus keluar dari iman dia sampai Allah memanggil mereka ini. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya. Amin. Al-istiqomatu, jadi masuk dengan istiqomah itu adalah as-sabat, tetap kokoh. Dan terkhusus istiqomah di dalam agama berarti kita tetap kokoh berada di satu garis, yaitu hanya di dalam agama Islam ini. Di dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang ini, yaitu orang-orang yang mengaku Robnya adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, diberi kabar gembira untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijanjikan. Tafsir dari ayat ini, yaitu para ulama ahli tafsir menyebutkan, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, berarti diri dia meyakini Tuhannya itu adalah Allah, meyakini Allah itu ada, meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam ini. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Berarti ketika berkorban hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, nazar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini mengakui akan asma dan sifat Allah. Berarti Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Kemudian setelah dia mengakui bahwasanya Rabbnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumastaqamu, kemudian dia berusaha untuk istiqomah. Dia istiqomah, berarti dipegang sungguh-sungguh apa yang dia sudah yakini, dia ucapkan, ya, dia pahami bahwasanya dia harus istiqomah, tidak mau melepas Islam, tidak mau melepas imannya, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka orang yang mengaku Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas Islam dan imannya, maka malaikat akan menghampiri diri dia ketika dia mengalami kematian. Jadi ketika dia menghadapi kematian, itu malaikat menghampiri, mendatangi diri dia, kemudian mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah engkau takut, kata malaikat. Takut apa? Takut untuk menghadapi perkara akhirat. Jadi jangan engkau takut menghadapi perkara akhirat. Kenapa? Engkau sudah mengatakan Rabbmu, Tuhanmu itu adalah Allah. Kemudian engkau sudah istiqomah sampai mati, kamu masih tetap Islam, masih tetap iman. La takhafu, jangan engkau takut terhadap alam akhirat. Semua akan dimudahkan bagi diri kamu. Kemudian Zaid bin Aslam menjelaskan bahwasanya ini adalah bisyarah, yaitu kabar gembira bahwasanya ketika maut menjemput, kemudian dia berada di alam kubur, karena setiap kita ketika mati pasti nanti akan masuk di alam kubur. Ya, pasti masuk alam kubur, meskipun di antara manusia matinya itu tidak di kubur. Kan sebagian manusia itu ada matinya dia naik pesawat, pesawatnya hilang, nggak tahu hilangnya kemana, berarti kan nggak bisa dikubur. Kemudian ada juga yang mati di tengah hutan, nggak diketemukan. Ada yang mati di tengah lautan, nggak ditemukan, berarti nggak dikubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena hampir setiap orang yang mati itu dikubur, tapi sebetulnya nggak mesti dikubur. Maka yang lebih benar adalah alam barzakh, ya, alam barzakh. Jadi tidak usah takut terhadap alam barzakh, alam kubur. Kenapa? Engkau akan mendapatkan kenikmatan ketika berada di alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, apa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, apa agamamu, dia lancar untuk menjawab, meskipun dia itu nggak paham bahasa Arab. Ya, meskipun dia nggak paham bahasa Arab, tapi bagi orang-orang yang Islam, orang-orang yang iman, dia pasti bisa menjawab. Dan walaupun orang itu pinter, lancar bahasa Arab, kalau dia tidak beriman,
pasti dia tidak bisa menjawab. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Quraisy, ya, mereka pasti tidak akan bisa menjawab ketika ditanya man, ya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Jadi orang ini nanti mendapatkan bisyarah, dia akan bergembira di alam kuburnya. Dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur, tidak mendapatkan siksa di alam kubur. Kemudian setiap pagi sore ada pemandangan-pemandangan surga bagi diri dia. Ya, ada pemandangan surga. Karena kita semua itu kan senang dengan pemandangan yang indah. Zaman sekarang itu senangnya piknik, healing, kemudian pengen melihat yang indah-indah. Ya, naik ke Gunung Rong, lihat rawa pening aja sudah kayaknya indah sekali. Lihat jalan tol aja sudah indah sekali. Seneng. Apalagi pemandangan-pemandangan surga setiap pagi dan petang pasti akan dia dapatkan, pasti dia lihat. Ini bagi orang-orang yang bisa istiqomah. Kemudian dia juga akan bergembira nanti di hari kebangkitan. Di mahsyar dia gembira. Kemudian dia bisa meniti siratal mustaqim dengan lancar, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, dan akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat mengatakan orang ini tadi, orang yang istiqomah tadi, ala takhafu, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir terhadap alam kubur, terhadap alam akhirat. Pasti engkau itu akan dijamin untuk mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat di akhirat, masuk ke dalam surga. Wala tahzanu, dan jangan engkau itu sedih, jangan engkau khawatir. Ditafsirkan di sini, kenapa engkau sedih? Karena engkau mati dengan meninggalkan keluargamu. Ya, jangan engkau sedih ketika engkau meninggalkan anak-anakmu, istri-istrimu. Ya, jangan bersedih. Jangan bersedih, karena semua mereka ini akan ditanggung, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika meninggalkan harta, jangan bersedih. Kenapa? Harta itu akan ditanggung, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang mungkin sakaratul maut, yang mau mati, kemudian hartanya itu banyak, mungkin dia khawatir, wah nanti kalau saya mati, harta saya buat rebutan anak saya misalnya. Saya mati nanti harta saya yang banyak ini bagaimana misalnya. Dia mesti akan bingung, dia akan khawatir, dia akan sedih. Maka kata malaikat, wala tahzanu, jangan engkau sedih, jangan engkau khawatir, itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak istrimu ya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mati, anak-anak saya bagaimana? Saya akan mati, istri saya bagaimana? Ada yang ngopeni enggak? Ya, kalau istrinya cantik kan yang ngopeni banyak. Nek elek ya ora patek enek sing ngopeni. Ya, tapi itu semua akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanggung. Wala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, karena engkau akan dikhabarkan ya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cita-cita tertinggi seorang muslim, seorang mukmin adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah cita-cita kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang sangat-sangat dianjurkan kepada diri kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah hasanah, kebaikan kepada saya ketika saya berada di dunia ini. Dan kalau di dalam bahasa Arab hasanah itu bentuknya nakiroh, berarti umum. Semua kebaikan dunia berikan kepada saya ya Allah. Ya, hasanah dalam harta kita, hasanah dalam keluarga kita, hasanah dalam harta kita, hasanah dalam sanak famili kita, dan semua yang kita harapkan adalah hasanah baik. Kemudian wa fil akhirati hasanah,
Dan saya minta ya Allah hasanah kebaikan ketika saya berada di akhirat, yaitu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qina adzabannar, jauhkan aku, pelihara aku dari api neraka. Dan ini adalah doa terbaik yang seharusnya kita sering berdoa dengan doa ini. Karena ada ya kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sakit ya yang sangat parah, badannya kurus, lemes, ya diibaratkan seperti anak burung yang belum keluar bulunya. Pernah lihat nggih? Cindil emprit, ya anak emprit itu ketika masih di sarang, kemudian rodo iso melek-melek sidik itu kan kurus sekali, ya kurus sekali, tinggal mata-matanya tok itu yang kelihatan gede. Nah seperti itu orang tadi. Kenapa? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa yang pernah dia lakukan dicepatkan azabnya di dunia saja. Dia minta diazab di dunia saja dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sehingga ketika dia mati, dia pengennya dia di akhirat sudah tidak mendapatkan azab lagi. Kemudian didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ada doa, ya doa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu di akhirat hasanah, kemudian di dunia juga hasanah. Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kamu tidak menyakiti diri kamu seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menginginkan bahwasanya dari dosa-dosa yang kamu lakukan diazab di dunia, disiksa seperti ini, dengan harapan dia masuk di akhirat, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat sudah tidak membawa dosa lagi. Kemudian setelah orang itu, ya sahabat Nabi tersebut mengamalkan dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kadang ya kita heran kalau misal ada seseorang enggak apa-apalah saya di dunia seperti ini dan seterusnya, kemudian enggak apalah saya disiksa di akhirat katanya. Ya enggak apa-apa saya dimasukkan ke neraka, saya siap masuk neraka katanya. Ya saya siap masuk neraka. Ya dia enggak tahu azab neraka itu bagaimana. Apalagi kayak omongan anak-anak kecil dulu, malah penak nang neraka, hawane panas dodolan es katanya. Ya kumpul karo artis-artis Korea, ya artis-artis barat, dan nggak tahu, nggak paham azab di akhirat itu bagaimana. Ya dikisahkan bahwasanya azab teringan di akhirat itu adalah yang akan dialami oleh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Itu azab yang paling ringan di akhirat. Dan mendapatkan azab paling ringan ini karena Abu Thalib, meskipun dia seorang kafir, tapi dia terus membela Nabi, membela Nabi, membela Nabi. Akhirnya Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib ini, yaitu mendapatkan siksa di akhirat, memakai sendal yang terbuat dari api neraka, otaknya mendidih. Ini adalah azab paling ringan. Nah ibu-ibu sini misalnya nyetrika sajalah, ya pernah nyetrika ya bu ya, apa di laundry, ya nyetrika, kemudian setrika pas panas-panasnya coba dibalik, diinjek misalnya, dipidak serikane, panas gak kira-kira? Panas, tapi panasnya itu hanya membuat telapak kaki melepuh, gosong telapak kakinya, otaknya gak ada masalah, punggung kakinya gak ada masalah, perutnya, ya lehernya, kepala gak ada masalah, gak sampai mendidih. Itu panasnya setrika itu hanya di bagian bawah telapak kaki yang buat nginjak saja, yang gak sampai membuat kepala mendidih.
Ya, makanya kita jangan sampai sok-sokan siap masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini adalah balasan bagi orang-orang yang dia itu beragama Islam, kemudian dia memiliki iman, kemudian dia istiqomah di atas Islam, di atas imannya sampai dia meninggal nanti. Maka dalam keadaan apapun kita jaga ya Islam kita jaga iman kita. Kemudian ini adalah harta satu-satunya yang kita miliki, bekal satu-satunya yang kita miliki ketika nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua adalah calon mati. Ya, semua calon mati kita itu, enggak ada yang akan hidup terus, itu enggak ada. Mungkin sekarang yang muda-muda masih gagah-gagah seterusnya. Kemudian nanti kalau usia sudah 30, 40, ya usia kalau 40-an itu biasanya penyakit-penyakit sudah mulai masuk. Darti, ya darah tinggi, pabrik gula juga sudah mulai buka cabang di situ. Ya, kemudian ada asam urat, kolesterol dan seterusnya. Itu sudah mulai 40, 50 sudah mulai dijaga. Ya, sekarang mungkin bebas saja makannya. Maka ini adalah perhatian untuk kita semua bahwasanya dengan bertambah usianya kita, keadaan kita tentunya semakin melemah. Kemudian ahli tafsir lain menjelaskan bahwasanya tentang istiqomah ini ada 3. Tentang istiqomah di sini adalah ada 3. Al-istiqomatu ala tauhid. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Jadi kita berusaha istiqomah, kita pertahankan ini di atas tauhid, yaitu di atas Islam, iman, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin di sini, ya, kaum muslimin, kaum muslimat, dia itu sudah syahadat, sudah sholat, zakat, puasa, bahkan umroh, haji, tetapi yang mereka itu masih gemar meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ziarah kubur, bukan mendoakan kepada yang sudah mati, tapi justru dia minta yang sudah mati tadi. Entah orang tuanya, entah tokoh agama, entah wali, ya entah nabi yang sudah meninggal, dia minta. Dia minta, mohon, dia berdoa kepada mereka. Maka ini menodai tauhid, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah tauhid ini kita coba untuk kita pertahankan. Menyembah hanya kepada Allah ta'ala saja, memohon, meminta kepada Allah ta'ala saja, meyakini, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, jangan sampai sedikit masalah kita pergi ke dukun misalnya. Ya, padahal Nabi SAW bersabda, man atakahinan, ya, man atakahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu pergi ke dukun, bukan dukun Bali ya. Kalau dukun Bali lain. Ya, dia itu pergi ke dukun untuk minta petunjuk karena barangnya hilang misalnya, atau karena dia pengen ngeramal sesuatu ini itu dan seterusnya. Kalau dia tanya saja, belum mengiyakan, belum meyakini, lam tuqbalu sholatun arba'ina yauman. Sholatnya 40 hari tidak diterima. Ini baru datang tanya kepada dukun. Ya, sholat 40 hari tidak diterima. Kalau fasaddaqahu bima yaqul, kalau sampai dia percaya dengan apa yang diomongkan dukun, kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari akidah Islam ini. Ya, keluar dia dari akidah Islam, dari agama Islam ini. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian atsani yang kedua, al-istiqomah fi taatillah. Yang kedua adalah istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada diri dia. Ini kita juga harus istiqomah. Banyak hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada diri kita. Ya, misalnya kita diwajibkan syahadat, kemudian diwajibkan sholat. Ya, diwajibkan sholat 5 waktu ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat ini, karena ini adalah kewajiban bagi diri kita.
kemudian bayar zakat, zakat fitrah maupun zakat mal, itu harus kita bayarkan, harus kita keluarkan. Kemudian ada puasa Ramadan, harus kita jalankan, harus dijalankan. Kemudian haji ketika kita mampu harus ditunaikan, ya harus ditunaikan. Kalau misal kita punya sekian tanah yang itu bisa dijual untuk haji, maka wajib dijual untuk haji, karena haji adalah wajib dan termasuk rukun Islam. Tapi kalau meninggalkan warisan untuk anak-anak, itu tidak ada kewajiban dalam agama Islam. Nabi meninggal dunia, apa yang diwariskan untuk keluarganya? Ya, rumah kecil, sangat sederhana, kemudian hanya gentong air saja, nampan dan seterusnya, kemudian ranjang yang sudah seperti itu. Istilahnya enggak memberikan warisan kepada anak dan istrinya. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang mendahulukan, mengedepankan apa yang menjadi kewajiban ya bagi diri kita semuanya. Kita punya sekian tanah, sekian sawah misalnya. Kemudian kita misalnya ini nanti untuk anak-anak saya wariskan dan seterusnya, padahal diri dia belum haji. Ya, maka wajib dijual kemudian untuk haji. Ya, yang banyak tanah ini, tuan-tuan tanah, tuan takur dan seterusnya, yang banyak tanahnya itu wajib dijual untuk haji, untuk umroh dan seterusnya. Kemudian al-istiqomatu alal ikhlasi wal amal. Yang ketiga adalah kita berusaha istiqomah. Istiqomah di atas ikhlas dalam semua amalan ibadah kita. Sulit tapi ini kita harus lakukan. Ya, dalam semua ibadah kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala. Kalau mungkin sholat ada mudahnya ikhlasnya, tapi nanti kalau sudah mulai amalan yang nampak, ya misalnya sedekah, kemudian infak, itu kalau untuk ikhlas itu bukan satu hal yang mudah. Ya, tarian untuk musola, untuk masjid, untuk jalan misalnya, ya kita bayar berapa infaknya? 20.000 misalnya. Ditulis siapa namanya? Ya hamba Allah saja. Ya 20.000. Tapi kalau kita berapa infaknya? 1 juta. Ditulis siapa? Ya nama saya lah. Ya nama saya, wong 1 juta. Tapi hanya 10.000, 20.000, tulis hamba Allah. Biar terlihat apa? Ikhlas. 10.000. Ya 20.000. Seperti itu. Itu memang sulit dalam kerja. Kita juga sulit untuk ikhlas, tapi itu harus berusaha kita untuk mengikhlaskan, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Amr, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan untukku dalam Islam ini, saya tidak akan minta seorang pun, atau saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Qala, kata Nabi, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, wahai Abu Amr, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Kalau sudah menyatakan saya Islam, saya iman, istiqomah. Kemudian kita sampaikan hal ini kepada keluarga kita, agar tidak ada di antara keluarga kita itu yang tidak istiqomah, pindah agama, keluar dari akidah Islam, kemudian ada yang berbuat syirik, kemudian berbuat kekufuran, berbuat khurafat dan seterusnya, agar tidak ada dalam keluarga kita ini. Amantu billahi tsumma istaqim. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah. Nah, bagaimana seandainya istiqomah kita itu ada kekurangannya? Maka kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti mereka manusia. Mereka makan, Nabi makan.
mereka minum, Nabi minum. Ya, mereka ada ininya, Nabi juga ada ininya, dan seterusnya. Jadi Nabi manusia seperti mereka. Yuha ilayya. Bedanya kalau Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu ilahi. Ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ilahi. Ya, ini didapatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang mas-mas saya juga dapat wahyu. Wahyu apa? Wahyu ningsih misalnya. Ya beda. Ya, mbak-mbak saya juga dapat wahyu. Wahyu apa? Wahyu di misalnya. Ya lain. Ini wahyu ilahi. Ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilah wahid, bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Fastaqimullaha wastaghfiru, istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kekurangan istiqomah kita, dan bahwasanya iman adalah yazidu wa yanqus, iman seseorang itu ada naiknya ada turunnya. Yazidu bi ta'ah, bisa naik iman kita itu, bisa naik iman kita itu kalau bisa naik iman kita itu ya kalau kita banyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Baterainya ini ada. Baterai ada. Kemudian jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqusu. Iman bisa bertambah, yazid bitoah, kalau kita banyak melakukan amal-amal ketaatan. Wa yanqusu, dan iman itu bisa berkurang kalau kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita rasakan ketika kita banyak melakukan amal-amal kebaikan, kita banyak melakukan ibadah, ya, hati kita itu bisa tenang. Hati kita bisa tumakninah, tentram, tenang, bahagia. Tapi ketika kita banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan diri kita gundah gulana, sedih. Ya, hidup itu tidak tenang. Hidup tidak tentram. Kemudian kalau sudah seperti itu, pengennya piknik saja. Wah, saya kok hatinya nggak enak ini. Ya, saya kok kurang tentram ini. Kemudian kok gundah gulana. Wah, berarti butuh piknik katanya. Bukan butuh piknik, butuh apa? Banyak ibadah sebetulnya. Ya, piknik itu kalau badannya capek, itu baru piknik, boleh yang seger-seger. Tapi kalau hatinya yang capek, hatinya yang kesel, capek, berarti itu harus tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa, malas baca Quran paksa, malas sholat paksa, ya, malas ibadah yang lain paksa, harus dipaksa agar iman kita itu nanti bisa naik kembali. Kemudian kita harus banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas salah dan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Banyak istighfar. Ya, setiap pagi Nabi SAW itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat disebutkan Nabi itu sehari istighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi itu sudah jelas mendapatkan tempat di surga. Itu aja masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita
Ya, kita kan nggak ada jaminan kemudian sudah dipongking-pongkingkan surga misalnya untuk kita, nggak ada pada diri kita. Berarti kita harus lebih banyak melakukan ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada beberapa kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Ya, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, seperti dalam surat Ali Imran ayat 8. Atau yang sering kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Atau dengan doa-doa yang lain yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita itu senantiasa bisa istiqomah di atas Islam, di atas iman. Ya, gimana caranya kita bisa istiqomah? Yang kedua, suhbatul khair. Berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, ini penting sekali. Ya, kita butuh teman-teman yang baik. Di rumah kita butuh teman yang baik. Kita butuh istri yang baik. Kita butuh suami yang baik, kita butuh orang tua yang baik, kita butuh mertua yang baik, kita butuh anak-anak yang baik. Karena ketika orang-orang yang ada di sekitar kita orang-orang yang baik, insya Allah itu akan membantu diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di luar, di tetangga, kita punya tetangga-tetangga yang baik. Kemudian kita kerja, punya rekanan kerja yang baik, maka itu akan membantu kita untuk senantiasa istiqomah di atas agama yang mulia ini. Tapi kalau di rumah, keluarga kita bukan keluarga yang baik, sulit kita menjadi orang yang istiqomah. Di tempat kerja, bukan orang-orang yang baik, ya mereka orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang suka mendukun misalnya. Kemudian orang-orang yang suka korupsi di tempat kerja, kemudian mereka menghalalkan segala macam cara untuk tujuan mereka. Sulit kita untuk istiqomah ketika kita memiliki teman-teman yang seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi. Seseorang, kalau kita mau lihat seseorang itu dilihat dari temannya saja. Ya, melihat si fulan itu temannya bagaimana. Kalau temennya baik-baik, insya Allah dia orang yang baik. Tapi kalau temennya orang-orang yang buruk, maka kemungkinan dia orang yang buruk. Ya, fal yandur ahadukum ilaman yukhaliluhu. Maka tinggal dilihat dia itu berteman dengan siapa. Kalau temennya tukang ghibah, ya nanti dia pasti akan masuk ke dalam ghibah. Temennya tukang fitnah, dia pasti masuk jadi tukang fitnah. Tukang namimah, adu domba, pasti dia juga senang akan adu domba. Ya, maka kita harus berusaha berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang nomor 3, kiat untuk kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, jangan lupakan Al-Quran. Kita terkadang baca Al-Quran kalau pas Ramadan saja, ngebut-ngebut kita bacanya. Tapi kalau sudah di luar Ramadan, santai, kita tinggalkan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang hati-hati mereka itu tentram bidzikrillah, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, mereka bisa tentram, tenang hati-hati mereka kalau mereka itu senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat suatu hal yang dia enggak senang, astagfirullah, bukan astaga misalnya. Ya, melihat suatu yang menakjubkan, masya Allah, bukan buset. Ya, buset dah. Melihat suatu yang menakjubkan kok buset. Ya, masya Allah. Ya, melihat suatu yang indah, subhanallah, masya Allah, bukan buset, astaga naga misalnya. Ya, itu kita rubah, kita biasakan. Ya, kita basahkan lidah kita ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada orang lain ketemu, ya assalamualaikum, bukan selamat pagi.
Ya, selamat siang misalnya, kula nuwun, sinten niku kula sinten kula nuwun, balik meneh. Ya, biasakan dengan assalamualaikum. Karena itu doa. Barang siapa yang mengucapkan ke saudaranya assalamualaikum, dia mendapatkan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan yang seperti itu. Jadi jangan dibiasakan, walaupun itu boleh ya, tapi tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya. Lewat depan orang tua menggombah misalnya, ya boleh, tapi kan nggak ada pahalanya. Beda dengan assalamualaikum mbah, mau dijawab popora terserah. Yang penting kita berusaha salam. Ya, kita berusaha salam. Jadi kita biasakan ya untuk membaca Al-Qur'an ini. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tentram. Hati itu akan tentram. Apapun keadaan kita, kalau kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah taala hati kita itu akan tentram, pasti tentram. Kita pasrahkan keadaan kita itu, memang yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mau kita berbuat ini itu, kalau Allah belum mengendaki, nggak mungkin itu akan terjadi. Kemudian ar-rabi' yang nomor 4, huduru majlisil ilm. Kalau kita pengen istiqomah, hadiri majelis ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah milik rumahnya dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau rumah Allah itu di mana? Pos Kamling, di masjid, di musola, di langgar, ya itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kaum, ada orang-orang yang dia itu berkumpul di rumah Allah, tapi tidak kumpul, hanya ngobrol saja, kemudian tidur misalnya, enggak. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Entah dia yang membaca atau ada orang lain yang membacakan. Sekalian artinya, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari. Ya berarti ada majelis ilmu, ada majelis taklim di situ. Karena ada yang membacakan ayat Allah, kemudian ada yang menjelaskan sehingga mereka paham dari apa yang dimaksud dari ayat-ayat tadi. Berarti ini adalah majelis ilmu. Berarti barang siapa yang dia berada di rumah Allah, di musola, di masjid atau yang lainnya, kemudian di situ belajar agama, menghadiri majelis taklim, illa nazalat alaihimus sakinah, maka sakinah, ketentraman itu akan turun kepada diri dia. Jadi ketenangan, ketentraman pasti turun kepada diri dia. Sama-sama ngaji, sama-sama belajar agama, menghadiri majelis taklim dan YouTubean, itu tentunya akan beda. Ya, YouTube dapat pahala, tapi kan pahala langkah nggak ada dia. Pahala kumpul itu nggak ada, karena dia hanya belajar sendiri. Ya boleh, bagus, tapi jangan lupakan majelis taklim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian kasih sayang Allah akan diberikan kepada mereka ini. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan sayang dari keluarga kita seminggu saja kita sudah gundah gulana. Ya, apalagi tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, malaikat akan berada bersama dengan dia, dikerumuni oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fihinna indahu. Kemudian Allah akan sebut-sebut orang-orang ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu di penduduk langit. Ini adalah orang-orang yang suka bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian yang terakhir, qiraatil qasasil qadimah,
Kalau kita menginginkan bahwasanya kita bisa istiqomah di atas Islam dan iman ini, maka kita harus membaca, mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Karena dengan mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu, cerita para nabi, cerita para sahabat, ya cerita-cerita Bani Israel yang soheh-soheh, maka itu akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan lebih membuka lagi hati kita. Kemudian akan membuat kita istiqomah ketika kita sudah mulai turun istiqomahnya. Ketika kita mendengar, misalnya kita dalam keadaan sakit parah misalnya, kemudian kita mendengar cerita Nabi Ayub alaihissalam yang sampai 16 atau 17 tahun sakit parah tidak kunjung sembuh. Ya, itu akan menggugah semangat kepada diri kita. Ketika kita dalam keadaan miskin, kita lihat cerita Abu Hurairah yang setiap hari ya kelaparan, itu akan menyemangatkan kepada diri kita yang hampir setiap hari perutnya diganjal batu karena saking laparnya. Pernah mas-mas diganjal batu wetenge? Ya. Ya, kita nggak pernah seperti itu karena kita termasuk orang-orang yang nggak pernah kelaparan. Alhamdulillah. Ya, beberapa kali Abu Hurairah pingsan karena kelaparan. Kalau kita pingsan karena wareten, ya nek mangan urung tekan hulu ra rampung kadang-kadang. Nah, ini adalah motivasi untuk diri kita. Kita baca kisah-kisah ya orang-orang dulu, lihat cerita-cerita orang dulu. Ya, tidak lihat drakor terus ya, Mbak. Lihat film India, lihat film ini itu, kemudian pengennya cari hiburan tapi lihatnya sinetron apa itu? Hidayah itu. Sinetron yang sedih-sedih itu loh. Yang ndelok TV kan pengennya cari hiburan malah sedih. Ya nggak jadi terhibur. Ya dengan apa? Ilahi itu. Apa? Ya, yang azab-azab itu loh. Yang sinetron azab-azab itu. Kan pengennya kan cari hiburan malah sedih. Jadi kita berusaha diri kita untuk senantiasa istiqomah di atas Islam dan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada diri kita semua yang hadir di sini, kemudian kepada masyarakat sekitar kita agar senantiasa bisa istiqomah di atas Islam, di atas iman. Kemudian Allah mematikan kita nanti suatu saat mati di atas Islam dan sunnahnya Nabi SAW, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.